Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Robi Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif, dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Antika Saputri dengan NPM 043. Di sini saya sebagai moderator yang bertugas untuk memandu acara presentasi kita pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri pada kesempatan kali ini. Di sini ada teman saya pertama yaitu Ajeng Dwi Puspitasari dengan NPM 004. Lalu ada Lisa Indriani dengan NPM 011, ada Verly Jerianto dengan NPM 019, Cesari Marlina Effendi dengan NPM 028, dan yang terakhir Alifa Fauzian Nurfadilah dengan NPM 202. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian proposal yang telah kelompok kami lakukan dengan judul Pengaruh Model Problem Based Learning PBL dengan penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar konsep bangun datar. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu di latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kami di SDN 1 Ambarawa pada tanggal 21 Maret 2024 kepada guru kelas 4, diperoleh informasi bahwa hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika khususnya pada konsep dasar bangun datar masih cukup rendah. Hal ini dipengaruhi dari hasil belajar peserta didik dalam mengerjakan tes tertulis yang diberikan oleh guru pada saat penilaian harian. Guru sudah menggunakan model pembelajaran yaitu contoh model pembelajarannya yaitu model kontekstual. Namun model tersebut belum tersampaikan dengan baik oleh peserta didik. Fakta di lapangannya yaitu menunjukkan bahwa di SDN 1 Ambarawa di kelas 4A dengan jumlah siswa yaitu 27 dan persentase yang belum tuntas yaitu 55,56% dan di kelas 4B dengan jumlah siswa yaitu 29 dengan persentase yang belum tuntas yaitu 65,52%. Berdasarkan permasalahan tersebut, agar dapat mencapai sebuah pembelajaran yang ideal, ada berbagai solusi yang dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran matematika, khususnya bangun data di sekolah dasar, yaitu dengan adanya media pembelajaran digital video animasi dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Dengan menggunakan model ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah pada pembelajaran bangun datar. Dan menggunakan media animasi ini, peserta didik tidak cepat bosan dalam saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan model Problem Based Learning pada media video animasi diduga dapat memberikan pengaruh pada hasil belajar peserta didik. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL menggunakan masalah sebagai cara siswa belajar dan untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran ini menjadikan siswa sebagai pusatnya. Hal itu dikemukakan oleh Etherington 2011. Model pembelajaran ini mengajak siswa aktif dan terlibat selama proses belajar. PBL juga membantu siswa memecahkan masalah, melibatkan kerjasama antar siswa. Hal itu disampaikan oleh Asmara 2016. Berkenaan dengan perkembangan iptek dalam bidang pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran, dapat menggunakan video pembelajaran digital berupa video animasi. Video animasi merupakan salah satu media pembelajaran berjenis audio visual dengan menggabungkan gambar animasi yang dapat bergerak dan diikuti audio sesuai dengan karakter animasi, sehingga dapat menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Menurut Friska et al. 2021,
halaman 253 pada penelitiannya membuktikan bahwa media video animasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dapat dilihat pada rata nilai peserta didik sebelum diberi perlakuan menggunakan video animasi, yaitu 62,5. Kemudian rata nilai post-test peserta didik setelah diberi perlakuan menggunakan media video animasi, yaitu 79,4. Artinya, penggunaan media video animasi dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian identifikasi masalah dari proposal kami, yaitu terdapat tiga buah identifikasi masalah yang didapat dari hasil observasi di SD Negeri 1 Ambarawa. Yang pertama yaitu wawancara yang telah didapat atau dilakukan dari sekolah. Peneliti menemukan bahwa pemahaman materi bangun datar pada peserta didik di SD Negeri 1 Ambarawa masih rendah. Yang kedua, observasi yang dilakukan peneliti kelas 4 di SD Negeri 1 Ambarawa dapat dilihat bahwasanya metode yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu yang terakhir, observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwasanya karakteristik peserta didik kurang kondusif saat berada di dalam kelas, lalu malas belajar, dan kurangnya semangat belajar, serta peserta didik masih pasif saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya pemilihan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Peneliti memilih masalah pengaruh model Problem Based Learning atau PBL dengan penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar konsep dasar bangun datar. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas. Peneliti merumuskan sebagai berikut. 1. Apakah ada perbedaan antara model kontekstual yang telah digunakan oleh guru dengan model Problem Based Learning atau PBL yang digunakan oleh peneliti? 2. Apakah ada perbedaan rata hasil belajar matematika materi konsep dasar bangun datar dengan menggunakan video animasi dengan rata hasil belajar matematika materi konsep dasar bangun datar peserta didik tanpa menggunakan video animasi? 3. Apakah rata hasil belajar matematika materi konsep dasar bangun datar dengan menggunakan media video animasi lebih tinggi daripada rata hasil belajar matematika materi konsep dasar bangun datar peserta didik tanpa menggunakan video animasi? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas, yaitu maka tujuannya adalah untuk mengetahui adanya perbedaan rata hasil belajar matematika materi konsep dasar bangun datar peserta didik dengan menggunakan media animasi dengan rata hasil belajar matematika materi konsep dasar bangun datar peserta didik dapat menggunakan video animasi untuk mengatasi rata hasil belajar matematika materi konsep dasar peserta didik dengan menggunakan media video animasi lebih tinggi daripada rata hasil belajar matematika materi konsep dasar bangun datar peserta didik tanpa menggunakan metode video animasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian kelompok kami, yaitu yang pertama, manfaat teoritis, menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan video animasi sebagai salah satu acuan bagi guru untuk menerapkannya di sekolah, guna meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik, menambah pengalaman belajar yang lebih bervariasi untuk meningkatkan kemampuan memahami materi peserta didik sehingga terdapat pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, yaitu bagi pendidik,
sebagai masukan dalam menentukan media untuk pembelajaran yang lebih berinovasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, bagi sekolah sebagai inspirasi bagi sekolah untuk memperbaiki praktis-praktis pembelajaran sebagai upaya untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif sesuai dengan perkembangan peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar. Dan yang terakhir, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan video animasi untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.